teman-teman semua, kita kembali lagi di Collab Kombur Laboratorium. Hari ini cukup spesial Kak edisinya, karena banget ya Mel. bener dong Kak. Tengok dong Kak yang duduk di sini ciwi-ciwi semua. Bukan kayak kemarin ya, Iya. Bang Fahmi bosen ya kan? Iya, kali-kali dipandu sama Kita cewek-cewek berdua ya, cantik Kak? ini dong Kak. Kenalin dulu dong Mel, nanti teman-teman gak pada tahu. Iya Kak, benar. Ya. Perkenalkan nama saya Melati. Saya Mita. Nah kali ini akan membantu acara collab, bukan Bang Fahmi lagi ya teman-teman. Benar Kak. Nah, karena ini special edition, jadi kita perempuan yang akan membantu. Special editionnya apa Mel? Karena hari ini memperingati Hari Kartini. Bener banget, karena kita Kartini muda ya. Sri Kandi Bea Cukai Kak. Bener. Nah karena ini episode spesial, Betul. jadi narsum kita juga spesial banget. Dimana narsum kita ini merupakan salah satu wanita sukses, menurut saya, menurut Mela dan teman-teman juga pastinya. Nah ini merupakan wanita yang menjadi kepala kantor pertama di BLBC Medan loh, Mel. Beneran Kak? Kamu nggak tahu? Bener banget. Ini ibu ini merupakan kepala kantor pertama di BLBC yang wanita. Kalau kita bisa lihat tuh kalau di aula tuh cowok semua ya. Nanti kalau dipajang nanti fotonya sendirian tuh cewek. Iya. Keren banget ya Kalinya kan. Kak. Kita langsung sambut aja ya. Langsung kita Ibu Heni Kusmariani. Beliau merupakan selaku kepala kantor BLBC ya. BLBC. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. teman-teman semua, Mita dan Melati, selamat pagi. Alhamdulillah ya, kita di sini bisa kolab ya namanya ya, kolab, kombur, oke. Gimana kabar Melati dan Mita? Alhamdulillah Sehat, ya. luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi mau wawancara ibu nih kan, Meskipun podcast kita. sedikit deg-degan di sini Kak. Tegang banget dari tadi Bu. Iya, kayak kan ibu kering udah. Nah gimana nih Bu, di normal ini kegiatannya makin padat Kak? Iya. Oh iya. New normal, kalau kita bilang new normal itu adalah kita tetap berkegiatan seperti kegiatan sebelum pandemi, tapi kita melakukan kegiatan ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kita tetap menjaga jarak, kita pakai masker, terus kita mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Ini kita sekarang kebetulan tidak pakai masker karena kemarin kita juga sudah vaksin 2 kali, kemudian kita juga kemarin sudah tes swab ya, antigen dan kita udah jaga jarak nih ya. Insya Allah aman lah ya, insya Allah aman. Jadi kalau di zaman new normal ini kita kan sebagian besar kegiatan di kantor ya. Benar. Nah coba kalau kalian pasti memperhatikan mana kita di kantor saja sudah melakukan kegiatan memperhatikan jaga jarak ya, yaitu kita ada WFH WFO. Jadi teman-teman sebagian di rumah kerjanya tetap dikerja loh di rumah, nah, terus yang sebagian di kantor karena kita pelayanan pengujian dan identifikasi barang kan tetap harus di depan instrumen kan ya, nggak bisa lah tuh remote dari rumah instrumen jalan sendiri kan nggak mungkin. Jadi tetap harus ada di kantor yang melakukan pengujian dan teman-teman yang di rumah melakukan kegiatan lain seperti membuat laporan, membuat hasil SHPIB dan LHPIB-nya juga gitu kan ya. Iya, benar. Gitu. Terus di new normal ini kita kan kerja dari WFO, tadi juga kita bilang kita bermasker, kita mencuci tangan pakai hand sanitizer, malah kita kemarin kan tahun kemarin kita dengan karena kita kemampuan kitanya ini dengan zat-zat kimia dan tahun kemarin pas awal pandemi itu agak susah mendapatkan hand sanitizer, kita kan berupaya membantu teman-teman di lapangan, di kantor pelayanan Bea dan Cukai yang lain yang memang pada saat itu kan kesulitan ya memperoleh hand sanitizer, walaupun ada juga kan kayaknya mahal ya. Nah iya kan, nah pasti ada ini inilah tuh familiar dengan online lah gitu kan. Nah akhirnya kan kita membuat hand sanitizer berdasarkan
resepnya WHO ya kalau nggak salah ya waktu itu, dan kita distribusikan ke teman-teman kantor pelayanan di seluruh pulau Sumatera ya, kita distribusikan. Walaupun pada saat itu agak kendala, tidak bisa secara langsung mendistribusikan, jadi kita juga dibantu teman-teman satpol ya itu. Nah sekarang kalau di kantor kita dulu kalau rapat kan undangan, kita sering di sini nih di aula rapat ngumpul, kita DKO barengan di sini ya, guyup lah ya, senang gitu. Tapi dengan adanya pandemi new normal tadi, kita tetap harus melakukan kegiatan. Kita kan ASN nih, pegawai negeri, kan tusinya tetap harus diemban walaupun COVID maupun tidak COVID kan tusi tetap harus dijalankan, tapi disesuaikan dengan kondisi kan kayak gitu ya. Nah akhirnya kita zoom in, DKO kita zoom in, rapat kita zoom in, apa-apa zoom in gitu. Emang sih jadi kuota. Tapi kan kita ada inilah ya, dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga kan zoom in rapat dengan instansi-instansi lain, dengan kantor pelayanan lain. Ya full zoom in lah ya. Jadi kalau dulu mungkin rapat ya maksimal 2 kali sehari kali ya, sekarang tuh bisa 4-5 kali kemungkinan, malah kadang zoom innya bisa berbarengan waktunya, jadi double device deh. Mantep ya. Lah mantep banget deh jadinya. Aduh ini undangan kok pas barengan gitu. Rapat di Jakarta, rapat di Kanwil jadi barengan, atau rapat dari kementerian, ada FGD lah itu kan segala sosialisasi. Iya, jadi multitasking. Walaupun di depan ada kerjaan, tetap aja kita kerjain. Jadi kiri kanan nih kuping kan kayak gitu kan. Ya kayak gitu ya sekarang. Tapi tadi kita tekankan, kita tetap harus bekerja, berkontribusi. Karena memang kita pegawai yang dituntut untuk melakukan tusi BLBC Medan, tapi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya, betul. Kayak berarti makin padat ya Mel. Mel gimana makin padat? Ya lebih produktif Salah satunya ini ya Mel. Iya podcast ya. Kalau ini kan akibat pandemi. Oh gitu ya. Karena pandemi kan. Gitu. Nah perjalanan ibu kan panjang banget nih Bu, dari awal sampai sekarang jadi kepala kantor ya Mel. Kita pengen tahu nih gimana sih cerita dari awal sampai sekarang nih Bu, udah sukses banget kayaknya. Aduh, perjalanan karir juga sih. Jadi saya masuk ke Bea Cukai itu tahun 96 ya, 96. Ya, jadi gini, saya lulusan farmasi UI. Pasti kalian latar belakangnya farmasi, kimia, teknik kimia juga kan. Jadi samaan lah nih ya. Alhamdulillah jadi kembali ke habitat nih sekarang saya. Jadi saya lulusan farmasi UI tahun 94. Waktu itu pembukaan pendaftaran untuk pegawai negeri dari Kementerian Keuangan terbuka di koran waktu itu. Itu tahun 95 ada pendaftaran pembukaan lowongan di Kementerian Keuangan. Kayaknya Mera baru direncanakan Bu. Oh belum brojol ya. Masih di awal-awal. Masih dalam ini. Nah, jadi tapi dari 94 ke 95 itu saya pernah kerja di penerbitan buku. Jadi saya waktu itu tiba-tiba kok jadi pengarang buku ya. Jadi waktu itu buku IPA anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Punya Mela tuh nanti. Mungkin ya Mel. Namanya ada tuh. Ada yang ini nanti saya cek-cek. Itu tahun berapa itu? 94. Terus masing-masing 2 jilid, jadinya ada 6 jilid, 4 kelas 4, 5, 6 buku IPA, jadi ada 6 jilid. Nah waktu itu ya nggak tahu juga ya, karena mungkin dipikirnya farmasi IPA-IPA-nya pinter kali ya, gitu ya. Terus kok bisa nulis gitu ya, udah akhirnya jadilah tuh buku. Nah tahun 95 ada pendaftaran dari Kementerian Keuangan, saya daftar terus lulus, tes lagi, lulus kan ada TPA, ada wawancara, ada segala macam lah, oh ya kan ada. Nah
terus terakhir alhamdulillah dapatlah tuh pengumuman di koran juga kan, Heni Kusmaryani DJBC. Saya nggak tahu tuh DJBC itu apa, terus kebetulan ada temen nih dari awal pendaftaran sampai selesai ini sering ketemu gitu loh, pas tes ketemu dia lagi, terus dia telepon saya, Hen, selamat ya kamu di Bea Cukai. Saya DJBC, itu kan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oh ya ampun gitu. Jadi Iya nggak tahu. Nah, tapi ya alhamdulillah ya akhirnya saya tahu, oh iya ternyata Bea Cukai itu memerlukan tenaga terampil di bidang kimia, farmasi, teknik kimia, karena memang banyak bersinggungan dengan barang-barang kimia, impor ekspor. Ternyata punya laboratorium juga kan, Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Ada Balai Laboratorium Bea dan Cukai kan. Oh, ternyata memang ada tempat khusus untuk lulusan yang seperti saya nih, saya pikir gitu ya. Jadi bukan kita nggak paham gitu. Oh, ternyata ilmu kita kepake juga gitu. Apalagi setelah kembali lagi ya. Nah, 96 saya masuk ke Bea Cukai, NIP saya 199603, berarti Maret 96 ya, 96. Coba deh hitung sampai 2021 tuh berapa tahun? Dan 25 tahun. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya penempatan pertama di Soekarno-Hatta 2 waktu itu belum KPU. Jadi kalau Soekarno-Hatta 2 itu adalah ngurusin kargo. Kalau Soekarno-Hatta 1 itu urusannya terminal. Masih dipecah. Jadi KPU ya. Belum. Nah, saya 96 sampai 2000 di situ. Kemudian saya promosi ke Tanjung Priuk 1, waktu itu masih Tanjung Priuk 1 23. Tanjung Priuk 1 2000 sampai 2004. 2000 sampai 2004. Kemudian saya pindah ke Soekarno-Hatta lagi. Soekarno-Hatta lagi saya jadi pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Itu dari 2005 kayaknya ya, 2005 sampai 2009. 2009 kemudian saya pindah ke Priuk lagi. Balik. Lumayan lah, masih dekat Monas. Priuk, terus saya jadi kepala seksi Pabean, kemudian pindah kursi ke kepala seksi bimbingan kepatuhan, kemudian itu sampai tahun 2013. 2013 saya masuk sesuai dengan habitat saya ke BLBC Jakarta. Kalau kata Dian Sastro ya. Sekian purnama ya. 2013 ke 2015. Itu saya kepala seksi program dan evaluasi waktu itu. Alhamdulillah. Jadi memperdalam, menggali ilmu-ilmu yang sudah lama mungkin tidak terlalu terasah, jadi kembali diasah lagi, masuk ke laboratorium lagi. Walaupun di PE kan kita tetap masuk ke lab kan, bikinnya basah, lihat ini ya, verifikasi segala macam kan kayak gitu. Ya, kita juga kan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ISO 17025 yang dimiliki oleh BLBC Jakarta. Nah, itu kan yang memang harus kita pertahankan dan tetap harus kita perhatikan. Nah, 2015 saya balik ke Soekarno-Hatta. Tapi udah jadi KPU ya? Udah jadi KPU 2015 sampai 2018. Di situ Soekarno-Hatta, Kepala Seksi Pabean Cukai. Kemudian 2018 saya ke kantor pusat di Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Seksi Klasifikasi Barang sampai 2019 akhir. Kemudian 2020 bulan Januari 2020 saya ditempatkan di Medan sini. Alhamdulillah di Medan, di BLBC kelas 2 Medan, akhirnya ketemu
teman-teman semua di sini. Kita berdua Ya, ya kan Bu. kita ketemu Mela yang cantik-cantik ini. Padahal abis kelas juga ya Mel, makanya cantik kayak gini. Beauty class ya. Iya. Oh, Kemarin kan kita habis beauty class Bu, biar kita makin cantik nih sebelum podcast hari ini. Kita juga ini itu kan apresiasi terhadap diri kita juga ya. Kita kan menghargai diri kita juga kan. Karena kalau kita cantik, kita sendiri yang senang. Nah, iya, kita kan juga ada counter pelayanan kan, kita kalau menerima stakeholder, event itu internal maupun eksternal kan, kalau kita rapi, enak dipandang, wangi kan, itu kan memberikan manfaat juga buat orang ya. Kalau misalnya dilihat, aduh kok kusut banget ya pegawai bea cukai kan, itu kan judulnya bea cukai kan. Nah itu jadi kita bukan hanya untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Keren banget ya Benar, Mel, keren perjalanan banget. Ibu dari awal sampai sekarang. sekarang. Jadi Seumuran Mela kan sekarang berarti perjalanan Ibu. Oh iya, 25 tahun ya. Kamu 25 tahun ya? Iya, Berarti kamu nih, kalian berdua dan teman-teman lain yang kaum milenial nih, masih sangat panjang perjalanannya ya. Makanya 3 tahun aja Bu, udah ngerasa panjang. Nah, gitu. Nah, jadi Ibu, ya kan? nah, teman-teman nih semuanya nih, karena kebetulan saya udah lama nih di bea cukai. Tapi 5 ujung tahun. ya. Nah, bukan ujangan sih sebenarnya ya. Jadi kita harus berpikirnya positif, berpikirnya kita ke depan panjang gitu loh. Jadi jangan kita kan nih bea cukai ya, walaupun perempuan tapi kan kita tetap bersedia dan sudah menandatangani kontrak lah ibaratnya, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia kan kayak gitu. Jadi kalau kita ditempatkan di suatu tempat, apalagi ini anak-anak baru nih, aduh jauh dari keluarga, jauh dari ini, kita pikirnya panjang. Oh iya, kita nih masih panjang. Kalau kita ilmu sekarang kita gali, kita menambah pengetahuan, event dengan diklat-diklat ataupun belajar mandiri. Apalagi sekarang kan kita lihat Google aja, kita mau cari info apa juga dapat kan? Iya kan? Ya walaupun bukan hanya keteknisan laboratorium, even kita mau masak aja kan bisa kita lihat kan kayak gitu ya. Nah itu jadi jangan lelah-lelah untuk mencari informasi, mencari ilmu, intinya itu aja. Karena bea cukai itu banyak, tidak hanya di lab, ada di kantor pelayanan. Apalagi kalau kantor pelayanan itu kan pelayanannya lebih kompleks ya, lebih banyak. Kalau di sini kan mungkin cuma pengujian dan identifikasi barang, tapi kalau di kantor pelayanan, apalagi kalau di Kanwil, kantor pelayanan kan banyak tuh seksinya. Ada P2, ada layanan informasi, ada pabean cukai dan lain-lain gitu. Ada yang di dalam kantor, ada yang di luar kantor. Nah itu luas sekali yang kemungkinan bisa kita capai, kita akan lakukan. Nah jadi jangan lelah-lelah untuk mencari ilmu, menimba ilmu, dan berpikiran positif. Apalagi sekarang zaman COVID, pikiran kan harus positif, harus bahagia. Kalau enggak kan intinya kan Mel, hari ini kan khusus untuk Hari Kartini nih Mel. Benar-benar Kita pengen tahu pendapat Ibu. Iya, menurut Ibu makna Kartini itu sebenarnya apa sih Bu? Yang bisa Ibu share gitu. Hari Kartini 21 April ya? Iya, besok. Jadi bakal tayang di 21 April insya Allah. Oh, besok dong ya? Iya. Oh, oke. Editornya kerja keras nanti. Kasihan. Ya gini, kalau Hari Kartini itu kan hari kita memperingati kiprah Raden Ajeng Kartini kan, yang lahirnya tanggal 21 April. Kayaknya sih tahun 1809 ya. Mudah-mudahan benar ya. Dikoreksi ya. Dikoreksi. Ya, 21 April. Nah, jadi kita memperingati Hari Kartini, kiprah dari Ibu Raden Ajeng Kartini dalam emansipasi wanita. Karena kalau dulu kan sudah sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Kalau dulu untuk peluang menimba ilmu, pendidikan bagi perempuan itu sangat di bawah dari laki-laki. Kemungkinan malah nggak boleh sekolah kali ya. Nah, kalau Kartini itu kan bangsawan, jadi kan dia memiliki peluang lebih banyak dibanding rakyat
kebanyakan pribumi khususnya perempuan. Nah, sebenarnya kalau saya kalau Hari Kartini kan kita image-nya emansipasi wanita ya. Cuma kalau saya melihatnya itu Kartini itu, ibu kita Kartini itu sudah apa ya? Pertama dia cinta tanah air. Karena dia melihat kok tidak semua warga masyarakat even perempuan itu bisa berdiri sama. Kalau untuk membangun tanah air kan mesti semuanya dong. Terus yang kedua kemandirian. Dia itu mandiri loh. Iya kan? Dia bisa menulis buku. Bukunya apa, Mel? Habis gelap terbilang terang. Nah, iya. Ini Mela lagi nggak konsen kayaknya. Lupa gua abis pagi aku habis mikir ya. Nah, itu kan lihat dari kemandirian beliau ya. Kemudian juga bahwa perempuan itu harus berpikir maju ke depan gitu ya. Setuju. Maju ke depan kan, kita harus meningkatkan kemampuan kita, menggali potensi kita. Jadi jangan hanya bilang ayo persamaan gender, tapi kalau perempuannya tidak membangun, menimba ilmu, membuat pribadinya menjadi lebih selevel dengan laki-laki, ya jangan bilang kesamaan gender dong, kayak gitu kan. Kita mesti berusaha untuk berpendidikan yang baik, menimba ilmu yang baik, mencari pengalaman yang baik, berattitude yang baik, sehingga mampu dilevelkan, disamakan levelnya dengan laki-laki. Intinya kan kayak gitu ya. Kalau kita cuma ngomong persamaan gender, tapi kitanya ini males, kitanya nggak mau usaha. Nah itu kan ibaratnya tong kosong nyaring bunyi ya, iya kan. Kita ngomong aja tapi kita tidak mengeffort diri kita untuk mengeres biar sejajar dengan Gak mungkin effort kalau gak ada tindakannya. Nah itu intinya kayak gitu. Ya kalian ini kan gambaran dari Kartini saat ini kan. Sekolah tinggi, attitude diperbaiki, penampilan diperbaiki, masuk ke instansi pemerintahan yang memang mensejajarkan pria dan wanita gitu kan. Kan nggak mungkin lah kalau laki-laki kerjaannya 2 kali lipat, perempuan kerjaannya cuma setengahnya, kan nggak mungkin gitu juga kan, sama aja. Disposisi atasan kan nggak mungkin nih kasihan nih Mela setengah aja dibandingkan misalnya Bang Fahmi misalnya, kan enggak juga. Itu jadinya kita adik-adik sekalian nih, teman-teman yang memang kembali lagi nih jadinya yang masa depannya masih panjang, tetap harus mengeres kemampuan sehingga bisa disejajarkan gitu. Saya mampu kok gitu. Tidak hanya ngomong saya pengen jadi fungsional yang handal atau struktural yang handal, tapi kita tidak meningkatkan kemampuan kita. Benar banget ya, Mel. Kita juga mau mensejajarkan diri sama Bang Fahmi. Jadi hostnya podcast ini gitu. Kalau bisa kita ambil alih, kita pepet terus. Jangan karena yang ciwi-ciwi kece ini jadi viewernya harus berlipat-lipat. Minimal 2 kali lipat dari yang biasa. Kita geser Bang Fahmi. Ini kudeta kali ya. Malah menggila Bang Fahmi kita. Jadi Bu, menurut Ibu wanita sukses itu seperti apa sih? Kalau Sukses ya. Wanita itu secara kodrat kan memang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi kita harus menyeimbangkan antara karir dan keluarga ya. Jadi karir kita ya kalau memang ada teman-teman yang ternyata yang lebih condong misalnya saya lebih senang
bersama keluarga membesarkan anak gitu ya, monggo gitu. Iya. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa menyeimbangkan karirnya dengan keluarganya, mungkin dengan bantuan keluarga untuk bersama-sama mengasuh gitu kan. Nah, itu ya lebih bagus seperti itu gitu kan. Jadi mengembangkan karirnya juga dan keluarganya tetap harus tidak boleh dikesampingkan seperti itu. Dan tadi kembali ke kesamaan gender juga, laki-laki juga harus membantu seiring sejalan dalam membina keluarga kan kayak gitu. Jangan yang urusan asuh anak, masak, segala macam udah urusan perempuan, laki-lakinya enggak ya. Jadi kesamaan gender tetap harus kayak gitu. Jadi laki-lakinya bisa berkarir, perempuan bisa berkarir, di rumah juga seiring sejalan. Ya mungkin ada bantuan dari saudara, dari orang tua untuk terselenggaranya mendidik keluarga, mungkin gitu kali ya. Ini kan nyerempet nih Mel, kesetaraan gender Gender. ya kan. Nah, Kementerian Keuangan sendiri kan lagi Gencar-gencarnya ya kan ya. menyuarakan tentang kesetaraan gender. Nah. Nah, pandangan Ibu nih tentang program dari Kemenkeu untuk kesetaraan gender sendiri gimana sih? Kalian tahu PUG nggak? Tahu dong Bu. Apa? Kan kita kan kemarin Apa? kita PUG bahas apa? kesetaraan gender. Nah itu, jadi itu salah satu program kegiatan dari Kementerian Keuangan. Kita juga termasuk Kementerian Keuangan melakukan kegiatan program PUG yang memang mungkin saat ini belum terlalu menggaung ya, karena kita mulai bertahap nih. Mulai awal tahun ini kemarin kita studi banding ke teman-teman BLBC Jakarta yang memang sudah oke banget. Nah, di sini kita sudah mulai menyusun program-program dan melakukan kegiatan. Kita juga sudah ada untuk ruangan untuk laktasi ya. Kita ada ruang laktasi, kemudian juga ruang bermain anak. Kemudian juga ada kunjungan dokter, kan dokter juga buat kita sehat juga kan, perempuan maupun pria. Kemudian ya kegiatan-kegiatan yang memang kita untuk menyamaratakan lah. Kan kalau PUG itu kan bukan kita ngomong gender perempuan atau gender laki-laki ya, tapi adalah kegiatan yang kita tidak mendikotomi bahwa ini kerjaan laki-laki, ini kerjaan perempuan, kan enggak kayak gitu. Itu kita ada PUG, nanti mungkin kita perdalam lagi, kayaknya sedikit nih waktunya. Itu bisa satu sesi aja. Nah itu sekilas. Terus yang kedua, kegiatan kita nih sekarang perempuan banyak loh yang udah jadi pemimpin kan. Menteri kita aja perempuan kan. Nah, iya, terus pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 itu juga banyak yang udah perempuan. Kemarin Ibu Oza, Kakanwil kita sebelumnya itu kan menjadi eselon 1 di Kementerian Keuangan, jadi sahli penerimaan, kan keren banget tuh. Jadi kita bisa melihat bahwa perempuan bisa loh, ada contoh-contohnya seperti itu. Kita tinggal lihat tadi kembali, kita maunya seperti apa. Kalau mau seperti mereka ya berarti kita harus mengikuti jejak mereka. Mereka dulu seperti kayak gimana sih? Oh, mereka rajin berkomunikasi, rajin menimba ilmu, rajin menambah kompetensi dirinya. Nah, mungkin itu yang selama ini kita sudah lakukan ya. Apalagi biar juga sendiri ya Bu, dinominasi dengan laki-laki ya kan Bu. Harus banget tuh kan kesetaraan gender. Apalagi kan kayak misalnya jadi nakoda kapal. Keren Kayaknya banget jarang ya perempuan ya, belum ya. Kalau aku jadi orang pertama mungkin di keenam itu. Aku ada pertama Sering wanita. lihat ini enggak yang pawang dog canine kan, dog handler itu kan. Nah sekarang kan udah banyak perempuan gitu kan. Nah itu juga kan, kalau dulu kan mungkin kerjanya kayaknya berhubungan dengan hewan gitu kan, keras, galak kan, kesannya kan hewannya galak gitu kan, susah dikuasai. Nah sekarang malah
banyak perempuan yang jadi dog handler. Karena kayaknya mau Bu sekalian diet ya Mel. Iya, lari-lari tiap pagi. Oh gitu ya. Jadi Bu, kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak Bu kegiatan atau program di BLBC tentang kesetaraan gender gitu dalam waktu dekat? Gini, tadi kan sudah kita singgung dikit ya. Kita kan PUG itu kan memang sudah jadi program Kementerian Keuangan. Nah itu jadi kita juga kan punya benchmarknya. Jadi itu yang pertama yang kita akan lakukan. Terus yang kedua, kita ini perempuan-perempuan dan laki-lakinya juga kan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang saling berkolaborasi lah gitu kan. Kita ya contoh kecil aja ya, kemarin kita meningkatkan kemampuan penampilan dengan mengundang salah satu brand kecantikan. Kita jadi ya sedikit menggali ilmu lah gimana sih cara berpenampilan yang lebih baik seperti itu. Terus berikutnya kayak kemarin kita kan bikin band tuh. Iya kan? Nah itu juga kan kalau menurut saya kan aktualisasi diri kita kan, nih bikin podcast seperti ini gitu. Kemarin kita ikut Putra Putri Bea Cukai kan. Nah itu kan salah satu lah. Sebenarnya banyak lah kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan sebenarnya, karena ini kebetulan bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa kita mungkin lomba tumpeng kali ya, lomba masak nasi goreng kayaknya ya. Iya ya, nggak hanya perempuan tapi laki-laki kan. Biasanya masih cewek-cewek kan. Iya. Enak masakan cowok. Ya banyaklah kegiatan diantaranya yang tadi kita sebutin. Dan kalau teman-teman khususnya di teman-teman di BLBC Medan ada usulan, ya kita arrange lah. Oh ya bagus nih, ayo kita lakukan gitu. Kan tidak terbuang kemungkinan banyak usulan yang bisa kita lakukan. Iya, ide-ide kreatif dari anak Nah muda betul ya. banget. Biasanya anak-anak milenial nih banyak idenya gitu. Kayak Samsul ya Bu, banyak banget idenya. Ya itu. Editor kita Kak. Iya, kalau saya kan angkatan kolonial. Aduh, sayang banget ya Kak, udah di ujung Di acara. ujung acara Ujung podcast ini Bu. Iya, udah panjang banget kayaknya. Iya, nggak terasa tapi Kak. Tapi ya kan. Atau kita bikin jilid 2. Oh, Kita kudeta ya. Atau nanti dengan narsum-narsum yang lain. Narsum-narsum Yang lain. Oke, nggak masalah. Kalian juga keren-keren. Nanti dibahas per topik apa. Itu kan jadi kita secara, walaupun kita lakukan podcast ini dengan santai, tapi mudah-mudahan ada manfaat, informasi-informasi yang bisa diambil. Terakhir Kak Bu, Ibu ada pengen ngasih sepatah dua kata untuk Closing statement teman-teman ya Mel. teman-teman yang lagi nonton gitu, Ya, wanita-wanita milenial gitu. Oke deh. Kalau sepatah dua kata-kata, tadi udah ratusan kata. Oh. Mel. Ini Jelas. biar bisa dibikin quotes gitu Bu. Quote ya. Ya sebenarnya sih kita ya seperti kembali tadi kita sudah kita berbincang-bincang, mungkin udah lama kali ya 20 menitan. Sedikit aja saya sampaikan kepada teman-teman khususnya milenial ya, karena saya yang alhamdulillah sudah banyak lama di Bea Cukai. Jadi kembali yang wanita maupun yang pria tetap harus jangan lelah-lelah untuk menggali ilmu, menggali informasi agar mendapatkan pengalaman yang bisa digunakan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan untuk kegiatan-kegiatan yang di masa yang akan datang, karena perjalanannya masih sangat panjang sekali. Jadi tetap harus tanpa melupakan integritas kita melakukan pekerjaan, melakukan tugas dan fungsi organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian teman-teman Keren semua. banget. Pokoknya integritas selalu di dada ya kan. Kayak slogan kita Kak, Iya. slogan kita. Gimana Mel? Bagaimana Mel? Cerdas. Akurat ya. Coba gini. Coba kita ulang. BLBC Medan, cerdas, akurat,
untuk pertama kali nyebut tentang Hari Kartini setelah saya 25 tahun, Bu. Keren. Nah, karena ini di penghujung acara, Mel, kita Kok mau cepet kali, Kak? karena Masih mau dengar loh. kalau gue denger kayaknya akan Perjalanan ada hidup. jilid 2 ya kan. Kayak buku ibu dulu Oh, ya. iya. Ya kan? Nah, terima kasih untuk Bu Heni yang udah menyempatkan waktunya. Terus nanti saksikan episode selanjutnya. Tapi episode ini harus ditonton, harus banyak like, subscribe, and share ya Mel. Iya. Oke. Nanti biar kita buat jilid 2-nya ya, Kak. Oke, sampai jumpa.